kembali lagi di Obras, obrolan santai seputar bisnis. Jadi pada hari ini kita kedatangan salah satu narasumber yang kalau di masyarakat Kabupaten Klungkung itu pasti tidak asing dengan Bapak ini. Oke, sebagai spirit untuk mengembangkan UMKM, mari kita gaungkan salam kita yaitu Salam Mahutama Jaya. Oke, tema kita pada pagi hari ini yaitu legalitas usaha sebagai gerbang utama UMKM naik kelas. Tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, saya Putu Oktavia Kusuma Dewi atau biasa dipanggil Via sebagai fasilitator UMKM bidang produksi PLUT KUMKM Kabupaten Klungkung serta rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ana Fani. Saya di PLUT Kabupaten Klungkung membidangi bidang kelembagaan, dan di samping saya ada saya Surya dari TPM PTSB. Oke, jadi langsung aja kita melihat fenomena yang ada di masyarakat karena kita juga sering turun ke lapangan untuk UMKM yang bingung-bingung. Saya sebagai perpanjangan tangan Anda. Jadi banyak masyarakat terutama UMKM yang masih memiliki pandangan kalau ngurus izin itu ribet, sulit, banyak biaya. Nah, untuk itu bagaimana tanggapan Bapak dan apakah ada regulasi yang mengatur tentang perizinan untuk UMKM tersebut, Bapak ya? Oke, mungkin dapat kami jelaskan bahwa mengurus izin ribet itu mungkin untuk saat ini tidak berlaku lagi karena Anda harus input di online single submission, klik OSS, Anda tinggal input data pribadi Anda, nanti izin OSS-nya bisa terbit nomor induk berusaha. Oke, jadi semuanya sudah mudah ya Pak ya sekarang, serba digital gitu ya. Berarti UMKM itu bisa mengurus izinnya langsung gitu ya Pak ya. Terus sekarang berarti udah nggak ada alasan UMKM untuk tidak memiliki izin usaha ya Pak? Ya. Berarti siapa aja yang harus memiliki izin usaha? Nah, jadi dapat dijelaskan bahwa semua pelaku usaha harus memiliki izin usaha. Pertama harus memiliki register number-nya dalam bentuk nomor induk berusaha. Setelah itu baru dilanjutkan dengan persetujuan bangunan dan gedung dan seterusnya. Tetapi untuk UMKM wajib untuk menginput NIB di OSS karena inilah sebagai legalitas Anda di dalam berusaha. Oke, jadi pastikan usaha Anda legal gitu ya. Ibaratnya NIB ini seperti KTP-nya pengusaha. Ya, jadi semua pengusaha wajib memiliki KTP sama seperti warga negara yang wajib memiliki KTP. Jadi Pak, kalau persyaratan itu sendiri apa saja sih yang harus dipersiapkan UMKM untuk pembuatan izin usahanya? Oke, kalau menginput di OSS itu yang wajib identitas yang saya sampaikan tadi, kemudian ditambah Anda harus memiliki NPWP ya, karena nanti ketika Anda berusaha pasti remarkable banking, artinya Anda dapatkan fasilitas dari perbankan dalam bentuk KUR. Nanti ketika Anda mengajukan KUR kan wajib punya NPWP, itu diinput di awal NIB-nya. Oke, tadi saya pas awal itu kan Bapaknya ada bilang OSS semua serba digital, jadi masyarakat bisa ngajuin izinnya langsung. Jadi gimana sih Pak konsep dari OSS itu sendiri? Jadi itu kan online ya Pak online, ya? Jadi klasifikasi dari UMKM itu berdasarkan apa gitu? Ya, mungkin di era sekarang itu OSS RBE, risk based approach, artinya OSS berdasarkan risiko. Nah, kalau UMKM itu kan risikonya rendah, nanti diutamakan menginput NIB, makanya diwajibkan punya NIB. Setelah itu nanti bisa mengurus standar. Kalau dia berbentuk makanan, nanti ada SPP IRT, standar layak sehatnya, sehingga dia bisa memiliki nomor layak sehatnya, nanti bisa layak edar untuk di pasar seperti itu. Oke, berarti jadi benar-benar sewajib itu ya Pak ya UMKM punya NIB ya Pak ya. Nah, menurut Bapak apa sih manfaat dari UMKM itu memiliki NIB? Kan sesuatu itu kan pasti harus bermanfaat ya Pak ya, termasuk izin ini, KTP. Kalau KTP kan ibaratnya ada sebagai identitas. Nah, habis itu juga ada mengurus apa setelah itu harus punya KTP. Nah, kalau NIB ini apa manfaatnya sih Pak? Oke, kalau manfaatnya NIB ini berarti akan mendapatkan beberapa fasilitas dari pemerintah. Contohnya remarkable banking saya bilang itu mendapatkan fasilitas untuk perbankan seperti KUR. Kalau Anda tidak punya NIB, yakinlah perbankan tidak bisa mengeluarkan kredit atau KUR untuk Anda. Nah, selain itu Anda juga mendapatkan fasilitas dari pemerintah, misalnya partnership. Kami ada kemitraan usaha pengusaha kecil UMKM dengan
pengusaha besar. Nah, ini harus punya izin yang resmi baru bisa kita fasilitasi untuk kemitraan usaha seperti itu. Oke. Baik Pak, tadi Bapak menjelaskan harus menginput NPWP. Ya. Ya, apakah pembuatan NIB itu baik usaha kecil mikro maupun kecil diwajibkan untuk pembuatan NPWP, Pak? Apakah sinkron antara NPWP dengan NIB? Ya, oke. Wajib ya, karena apa? Sebagai warga negara yang baik, Ya. tentu kita harus taat ketentuan, taat aturan. Nah, kemudian untuk NPWP ini, para pelaku usaha UMKM jangan takut. Karena apa? Setiap warga negara harus berkewajiban di dalam taat pajak. Artinya bahwa pajak itu yang akan membayar adalah customer Anda. Jadi, kalau Anda takut dengan pajak, takut mengurus NPWP, customer justru tidak bisa Anda dapatkan, tidak aware, tidak care sama produk Anda, karena pembeli juga sekarang harus jujur, karena dia membeli produk ada pajak di dalamnya, Anda selaku UMKM harus menyetorkan pajak tersebut kepada pemerintah seperti itu. Nah, inilah hubungannya NPWP dengan keberlanjutan UMKM usaha Anda. Apalagi nanti Anda sudah berpartner dengan pengusaha besar, tidak taat pajak, tidak punya NPWP, rasa-rasanya tidak mungkin Anda bisa tumbuh menjadi lebih besar lagi dari UMKM seperti itu. Oke, jadi untuk UMKM jangan khawatir kalau usaha kalian masih di bawah omsetnya masih di bawah 500 juta ya Pak. Iya. Setahun itu masih belum kena pajak. Jadi Iya. jangan khawatir untuk mengurus NIB kalian atau NPWP kalian karena semua itu akan disesuaikan dengan penjualan kalian. Iya. Ya, gitu. Jadi Oke. jangan khawatir ya teman-teman. Lalu setelah itu juga banyak sekali keluhan di masyarakat tentang OSS ini ya Pak ya. Ya. Karena kan diaksesnya mandiri. Ya. Diaksesnya mandiri. Jadi banyak masyarakat yang mengeluh sistemnya error kah atau masyarakat yang masih gagap soal teknologi. Nah, itu bagaimana tanggapan Bapak atau solusi dari Bapak yang nyata dan konkret terhadap keluhan-keluhan tersebut? Oke, memang selama ini kita sadari tidak semua warga familiar dengan by system yang OSS online ini. Tapi jangan takut dan jangan khawatir karena kita juga punya inovasi, punya program 5 orang UMKM berkumpul dalam suatu tempat yang dilengkapi dengan WiFi. Call kami akan datang untuk mengurus NIB Anda. Nah, kami sudah lakukan ini sampai ke Nusa Penida. Seperti itu ya, kami ada inovasi Pro Aji, pelayanan perizinan antar jemput bola, yang ini akan mengeksekusi permasalahan yang dihadapi oleh UMKM. Oke, berarti segala kemudahan sudah diberikan ya Pak ya. Sekarang tinggal dari UMKM-nya apakah ingin naik kelas atau tidak, kan gitu ya Pak ya. Habis itu juga kita temui di lapangan ini ya Pak ya, kita temui di lapangan bahwa masih banyak UMKM itu yang masih memiliki SIUP. Nah, sedangkan dari penjelasan Bapak bahwa NIB itu sudah terbit dari tahun 2021 ya Pak ya, yang berbasis risiko. Nah, bagaimana transisi dari SIUP ke NIB ini dan bagaimana posisi hukum dari SIUP ini, apakah dia sama seperti NIB atau tidak? Ya, oke. Mungkin untuk saat ini SIUP itu dinyatakan tidak berlaku lagi. Jadi Anda yang masih pegang SIUP harus segera bermigrasi atau menginput ulang di OSS RBE, menerbitkan NIB karena yang diakui adalah NIB. SIUP-nya tidak berlaku lagi ya. Jadi nanti kalau Anda ada urusan dengan perbankan untuk kemitraan, fasilitasnya ada di NIB. Jadi buat teman-teman yang masih punya SIUP, langsung aja ke NIB selagi masih gratis, ayo diurus NIB-nya gitu ya Pak ya. Terus juga setahu saya juga di sini di Klungkung ini baru berdiri mall pelayanan publik. Ya, mall pelayanan publik. Jadi gimana sih Pak konsep dari mall pelayanan publik tersebut? Ya, mungkin kalau kita ceritakan MPP ini layaknya seperti mall-mall yang di supermarket seperti itu ya. Jadi one stop service ya, one stop service untuk 113 layanan yang ada di MPP Klungkung yang mulai perbankan, pajak, instansi vertikal seperti Anda mengurus pertanahan, pajak, bayar listrik, bayar air minum masih bisa di MPP. Semua pelayanan perizinan ada di MPP. Nah, jadi silakan Anda yang susah nginput sendiri, silakan datang ke MPP di Jalan Gajah Mada Semarapura, kunjungi MPP dan proses di MPP. Ya, oke. Kira-kira ada berapa layanan sih Pak di MPP ini kan? Yang kami sampaikan tadi 113 layanan, terdiri dari
urusan perbankan, pelayanan perizinan, informasi pariwisata, destinasi pariwisata, dan pembayaran PDAM. Ada Anda mau mengurus tentang permasalahan pertanahan, itu semua ada di MPP. 113 layanan. 113 layanan. Lengkap banget, tinggal datang ke MPP langsung dapat semua layanan yang kita butuhkan gitu ya, ke satu tempat aja, nggak perlu pindah-pindah ya gitu ya Pak ya. Nggak perlu ke instansi lagi kan Pak ya? Nggak perlu. Nggak perlu bom-bom bensin gitu ya, bom-bom bensin. Kalau untuk jam operasional dari MPP itu gimana Pak? Jam operasionalnya Senin sampai Kamis di jam 8 sampai jam 1 siang. Di jam 8 sampai jam 12, kemudian istirahat 1 jam, jam 1 buka kembali sampai jam 2. Kalau hari Jumat di jam 8 sampai jam 12. Berarti di hari kerja ya Pak Di ya? hari kerja ya. Habis itu Mall Pelayanan Publik ini kan integrasi dari semua layanan yang ada. Nah, kebetulan Bapak kan pengelolanya ya Pak ya. Gimana Bapak memastikan bahwa MPP ini efektif dalam layanannya semuanya itu terintegrasi, dan bagaimana Pak memastikan bahwa para masyarakat umum itu puas dengan layanan-layanan yang ada di MPP. Ya, kami pastikan Anda terlayani semua karena kita menggunakan sistem antrean. Jadi begitu Anda masuk, antrenya kita urut dari pelayanan secara umum, nanti baru diarahkan ke gerai-gerai yang Anda butuhkan, seperti itu. Kemudian kami juga punya SOP, kami pastikan Anda terlayani sesuai dengan standar operating prosedur kami, seperti itu. Dan kepuasan MPP selama ini untuk layanan baik di angka 80% ke atas. Ya. Excellent ya Pak ya. Untuk hitungan itu baru ya Pak ya? Baru ya. Dari kapan Dari ya kapan, Pak? Dari 2000. Di tahun 2025, 2024 juga bagus. Ya. Oh, itu untuk maksudnya gedung baru Ya. dengan memberikan pelayanan itu kan baru ya? Ya. Ya kan itu dengan penilaian excellent ya. itu kayaknya oke banget. Ya, gitu. itu murni respon dari pengguna layanan. Jadi semua pengguna layanan memberikan respon terhadap layanan kami itu progresnya itu prosentasenya itu sampai 82%. Oke, ya. Untuk yang terakhir ya Pak ya, pertanyaan yang terakhir, apa sih pesan Bapak untuk UMKM yang masih ragu mengurus izin usaha, padahal izin usaha ini adalah kunci utama untuk UMKM? Ya, pesan kami jangan takut, jangan malas, harus bertekad kuat untuk maju UMKM kita. Satu contoh yang kami berikan bahwa UMKM di Nusa Penida itu yang mengolah rumput laut yang ada di Jungut Batu itu sudah naik kelas. Sekarang sudah produknya menjadi tidak lagi di produk makanan, kemarin bikin bolu, bikin selai, dan sudah dipasarkan di supermarket sampai nembus di supermarket yang ada di Denpasar di Sanur. Dan sekarang mereka sudah naik kelas, produk mereka sudah masuk ke produk skincare. Ya, skincare yang bahan bakunya dari rumput laut Nusa Penida. Ya, ini salah satu contoh UMKM yang mengikuti ketentuan regulasi pemerintah dan bisa naik kelas sesuai dengan jenjang-jenjangnya. Oke, setelah banyak kita ketahui tentang manfaat, izin, atau kemudahan-kemudahan lainnya dari program dari PTSP dan perizinan dan MPP, jadi ini juga tambahan pertanyaan ya Pak ya. Jadi setelah UMKM memiliki izin itu, apa sih yang harus dilakukan UMKM tersebut? Apakah ada sejenis pelaporan dan sebagainya? Dan bagaimana jika tidak dilakukan pelaporan tersebut? Apakah ada sanksi ataupun tidak? Oke, untuk UMKM kita sarankan bahwa di ketentuan memang tidak diwajibkan untuk melaporkan kinerja penanaman modalnya, tapi khusus untuk UMKM di Kabupaten Kelungkung kami wajibkan untuk LKPM karena progres UMKM dalam LKPM investasinya bagus, itu akan rewardnya dari Kementerian Investasi dalam bentuk dana DAK non-fisik. Nah, dari dana DAK non-fisik ini kita kembalikan kepada UMKM dalam bentuk pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan, sampai ke permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh UMKM yang akan dibiayai oleh dana DAK non-fisik ini. Oke, berarti pelaporannya dari UMKM. Nanti setelah pelaporan dampaknya juga untuk UMKM-nya langsung, untuk pengembangan UMKM-nya langsung. Jadi untuk pelaporannya itu
kemana ya Pak bisa UMKM-nya? UMKM-nya bisa di online, tetapi Langsung di online? ya, tapi kalau bermasalah juga bisa mendatangi MPP. Oh, berarti Ataukah berkumpul 5 orang, calling kami kembali, Oke, kami akan Pro kunjungi Aji kembali. lagi. Iya, kami kunjungi Pro Aji kembali. lagi. Oke, bisa. Itu udah diberikan berbagai kemudahan. Jadi untuk teman-teman yang masih bingung setelah saya memperoleh izin itu apa sih yang harus saya lakukan? Itu bisa dibuka OSS-nya, dibuka pelaporannya Pak ya, Iya. dibuka pelaporan, atau masih bingung juga bisa ke MPP, atau MPP-nya jauh bisa dikumpulkan 5 orang. Datangkan langsung MPP-nya. Ya, gitu ya Pak. Demo langsung MPP-nya. Datangkan MPP-nya ke Nusa Penida misalkan yang jauh, jaraknya jauh gitu ya Pak. Oke. Jadi yang terakhir Pak, pertanyaan terakhir, apa sih pesan sekaligus bukti UMKM yang sudah naik kelas? Pesan kami terhadap UMKM, jangan takut, jangan ragu, harus semangat untuk mengurus izinnya. Karena sebagai bukti otentik yang kami sampaikan bahwa UMKM yang ada di Nusa Penida yang mengelola rumput laut itu sudah sekarang naik kelas dari usaha awalnya membuat jus, kue yang bisa dipakai breakfast untuk tamu-tamu di Lembongan Nusa Penida, sekarang sudah bisa membuat produk skincare, produk beauty yang bisa menembus pasar. Oke, hebat ya Pak ya, goalsnya. Ya, Oke, mungkin sekian yang bisa kita tanyakan hari ini. Mungkin semoga aja dari pembicaraan ini bisa membuka wawasan teman-teman UMKM atau masyarakat umum yang ingin mengurus izin. Jadi karena keterbatasan waktu, kita kalau masih ada pertanyaan teman-teman mungkin bisa ada call centernya mungkin Pak. Boleh? Mungkin nanti bisa dihubungin di nomor Di layar. di bawah ya, di layar udah ada teman-teman. Jadi sedikit kesimpulan dari percakapan kita hari ini, yang pertama yaitu SIUP itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi buat teman-teman yang masih punya SIUP dan belum punya NIB, silakan diurus ke bentuk NIB usahanya, legalitas usahanya. Jadi NIB itu diwajibkan, UMKM sekecil apapun wajib memiliki NIB berbasis resiko. Dan jika teman-teman belum mempunyai NIB dan akan mengurus NIB, jika belum memahami teknologi atau belum bisa mengaksesnya langsung, bisa langsung datang ke MPP atau berkumpul 5 orang dan datangkan MPP-nya atau perizinannya langsung, atau bisa datang ke PLUT UMKM Kabupaten Kelungkung. Lalu setelah itu, setelah kalian memperoleh izin, jangan lupa untuk membuka pelaporan dan di NIB di OSS tersebut, khususnya di Kabupaten Kelungkung. Untuk UMKM Kabupaten Kelungkung jangan lupa untuk melakukan pelaporan tersebut, karena dampaknya akan mempengaruhi pelatihan dan untuk pengembangan UMKM secara langsung. Jadi setelah UMKM memiliki NIB, jadi langkah berikutnya adalah membuka peluang yang lebih besar seperti sertifikasi, kemitraan, dan juga promosi. Jadi untuk bahasan lebih detail tentang hal tersebut, jangan lupa dan stay tune di video kita selanjutnya. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih untuk Bapak Kadis yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada obras kita pada hari ini. Untuk teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini, serta jangan lupa follow untuk media sosial PLUT UMKM Kabupaten Kelungkung. Dan juga kita tutup dengan spirit kita yang tidak pernah kendor. Kita gaungkan kembali. Salam Mahotama Jaya.